Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. POC NASA ini bagus apa enggak sih? Di video kali ini saya akan mereview secara jujur, bukan sebagai pedagang, tapi sebagai pemakai atau pengguna dari POC NASA. Ikuti terus. Oke, kembali lagi di channel saya. Salam kenal yang baru gabung. Terima kasih yang udah subscribe. Untuk yang belum pernah menggunakan POC NASA, ya, atau produk NASA untuk pertanian, bagaimana hasilnya? Kalian sebaiknya beli, ya. Jadi dengan beli kalian eksekusi sendiri, hasilnya bagaimana, ya, kalian yang menentukan. Kalau misalnya kita tanya dengan pedagang, pasti menjawabnya akan bagus. Bagus apa enggak sih? Bagus apa enggak sih? Bagus apa enggak sih? Ini saya akan adu banding dengan Gandasil B. Intinya di masing-masing produk ini ada mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang sering dipertanyakan dari POC NASA ini bahwa ada 12 fungsi, ya. Kegunaannya atau fungsinya paling pengen tahu kebenarannya itu nomor 6, ya. Apa benar? Nah, jadi nomor 6 ini di sini adalah tertulis setiap 1 liter POC NASA, ya, memiliki fungsi unsur hara mikro setara dengan 1 ton pupuk kandang. 1 ton tuh banyak, 1000 kilo. Nah, terus pertanyaan dari teman-teman ini ada juga yang bertanya ke saya, apa iya mas bener, ya, kebenarannya? Coba teman-teman cari kebenarannya tentang 1 ton pupuk kandang, berapa kandungan unsur hara dari 1 ton pupuk tersebut. Jadi jawabannya nggak bakalan ada yang bisa menyelidiki dari setiap 1 ton pupuk kandang itu berapa kandungan unsur haranya. Pasti itu akan sulit. Jadi intinya POC NASA ini tidak untuk mencukupi, tapi untuk melengkapi. Karena kenapa? Karena di sini kandungannya banyak. 1 liter POC NASA setara dengan 1 ton pupuk kandang, itu benar. Karena kenapa? Karena di pupuk kandang itu mengandung semua yang ada di sini, ya, termasuk karbon, organik, ZN, ya, magnesium dan sebagainya, banyak, ya, seperti protein dan sebagainya. Dan itu karena pupuk kandang dan ini sama-sama organik, maka organik itu udah mencakupi semua, ya. Pupuk apapun kalau misalnya dia bersifat organik itu sudah mencakupi semua. Cuman untuk persentasenya mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar itu tergantung masing-masing produk. Sebenarnya saya udah pernah review pupuk NASA, cuman saya nggak nampakin muka gitu, ya. Nah, jadi ini bukan permasalahannya jelek atau bagusnya produk, ya, terutama pupuk, ya. Tapi kalian yang nggak ngerti kebutuhan unsur hara untuk tanaman yang kalian tanam. Semua pupuk itu bagus, ya, tergantung kebutuhan. Contohnya Gandasil. Pupuk Gandasil ini pupuk khusus yang udah dikemas yang mempunyai kandungan unsur hara itu lebih dominan kalium dan fosfat. Dan kalium dan fosfatnya adalah untuk pembentukan pentil dan bunga. Kaliumnya, ya, membantu untuk memperkuat tanaman termasuk bunga dan buah agar tidak rontok. Nah, jadinya itu. Namun kelemahan Osenasa hanya karena di sini kandungan NPK-nya sangat rendah. Untuk menyempurnakan kebutuhan tanaman yang kita tanam, kita membutuhkan pupuk kandang. Kita bisa bantu dengan POC NASA. Karena kenapa? Karena ini nggak ada di pupuk ini. Jadi kelebihannya itu. Dia kekurangannya hanyalah NPK. Makanya apabila menggunakan POC NASA, ya, harus dicampur dengan menggunakan bisa NPK Potska atau NPK Mutiara, kalian bisa campur, ya, karena di sini juga ada pelarut fosfat, ya. Apabila teman-teman mencampur dengan NPK, ya, yang mengandung fosfat yang sulit untuk hancur dengan air biasa, maka dengan menggunakan ini ada pelarut fosfatnya. Nah, jadi kelebihannya di situ. Jadi setiap produk itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebenarnya kenapa saya pakai pupuk ini tapi kok hasilnya nggak maksimal, karena nggak sesuai sama kebutuhan gitu. Kita harus tahu pupuk apa yang lebih prioritas yang akan kita gunakan gitu loh. Misalnya kita ngomongin bagus atau enggak POC NASA, kelemahannya NPK, nitrogen, ya, fosfat dan kalium. Maka itu kita harus bantu dengan pupuk kimia yaitu NPK. Kalau misalnya ada penilaian tentang pupuk yang jelek, itu karena kalian enggak mengerti unsur hara gitu. Karena kalian pikir pupuk itu sama,
pupuk itu beda. Pupuk itu ada yang majemuk ya, ada pupuk tunggal ya. Contoh dari kimia pupuk majemuk dan tunggal itu seperti NPK, itu pupuk majemuk ya. NPK Potska contohnya. Terdiri unsur haranya adalah nitrogen, fosfat, kalium dan sulfur. Yang itu kandungannya 15%, 15% dan 10%. Ya, sedangkan pupuk tunggal itu seperti TSP ya, per fosfat, dan itu kandungannya dominan fosfat ya. Fungsinya itu untuk pembentukan pentil buah. Pupuk tunggal seperti KCL itu pupuk tunggal. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya pupuk itu jenisnya banyak, tapi yang harus kita ketahui adalah unsur haranya, karena kita nggak bisa asal pupuk. Makanya kenapa petani-petani seperti petani cabai ya, pasti dia amunisinya banyak, bukannya karena dia nggak konsisten, tapi memang sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Karena kita nggak bisa asal pupuk.